Hello everyone, hello children, nice to see you all. Okay, first of all I would like to say good morning, good afternoon and good evening to you, and welcome back to this channel English is easy and fun. Apa kabar semua anak-anak sekalian dan siapapun yang menyaksikan video pembelajaran bahasa Inggris kali ini, kiranya semua sehat, semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Oke, kita akan sama-sama belajar hari ini dan tentunya dengan topik baru, topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik yang lain, dan tentunya akan dijelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana supaya kita semua boleh mengerti, terutama bagi anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, mari kita belajar bersama-sama dan mari mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya, fokus untuk mendengarkan penjelasan kali ini supaya setiap penjelasan yang akan saya sampaikan boleh kalian mengerti dan tentunya pasti bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita ya. Oke, topik kita kali ini kita akan membahas tentang comparative adjective. Comparative adjective atau yang dikenal dengan kata sifat perbandingan. Apa maksudnya? Kata sifat perbandingan adalah kata yang dipakai untuk menerangkan atau membandingkan benda di mana benda yang satu lebih daripada benda yang lain. Misalnya lebih tinggi, lebih panjang, lebih besar, dan lain-lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan comparative adjective ya. Nah, langsung saja kita akan menyaksikan bersama-sama pembahasannya seperti apa. Terus menyaksikannya dan video ini jangan di skip ya, atau jangan dilangkahi supaya semua bisa mengerti penjelasan-penjelasan yang akan disampaikan. Dan tentunya jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe untuk mendukung channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang ya. Dan jangan lupa juga lonceng notifikasi diaktifkan supaya semuanya boleh menerima atau bisa terus mendapatkan notifikasi tentang video-video pembelajaran yang baru. Oke, let's go on. Oke, di sini ada beberapa gambar. Inilah yang dimaksud dengan comparative adjective, yaitu menerangkan benda dengan yang lainnya. Artinya membandingkan benda dengan yang lain. Misalnya lebih besar, lebih kecil, lebih gemuk dan seterusnya. Ya, ini contohnya seperti ini ya, di mana benda yang satu lebih daripada yang lain. Apa itu comparative adjective? Comparative adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk membandingkan perbedaan antara dua sesuatu atau hal. Lebih singkatnya yaitu kata sifat yang mengandung arti lebih. Nah, perhatikan kata lebih, seperti lebih tinggi, lebih bagus, lebih pintar, dan sebagainya. Oke, di sini kata comparative. Ini penjelasannya. Comparative itu artinya perbandingan, sedangkan adjective itu kata sifat. Ya, kata sifatnya seperti tadi, misalnya panjang, tinggi, besar, pendek, tua, muda. Itu namanya kata sifat ya. Sedangkan compare itu adalah perbandingan, comparative maksudnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada formula atau susunannya, rumusnya. Comparative adjective itu punya dua rumus ya. Yang satu dimana kata sifat itu kita tambahkan huruf er, sedangkan yang satu lagi more-nya, tapi more-nya ini justru di depan kata sifat itu. Nah, pada umumnya kata sifat yang ditambahkan er ini adalah kata yang dimana suku kata atau syllables-nya itu cuma satu atau dua ya, tetapi itu tidak berlaku mutlak ya, karena bisa juga satu atau dua suku kata atau syllables itu kita menggunakan more. Tapi pada umumnya ya sekitar 90% kalau nggak salah ya seperti itu.
kata-kata sifat yang satu atau dua suku kata itu kita tambahkan er di belakang untuk perbandingan. Sedangkan yang memakai more di depan itu untuk kata-kata sifat yang tiga suku katanya atau tiga syllablesnya ya. Misalnya gini, interesting, beautiful. Nah, misalnya kalau kita bilang lebih cantik, kita mengatakan more beautiful ya. Tapi untuk video kali ini kita tidak membahas itu. Kita akan membahas yang pertama saja dulu, yaitu penambahan er ya. Untuk video yang kedua nanti jika ada waktu nanti kita akan membahasnya lagi, tapi kita akan fokus untuk membahas bersama-sama tentang adjektif yang ditambahkan er. Nah, perhatikan contoh di sini ya. Ini ada contoh, ada dua orang, yaitu Roy dan Reno. Mereka ini dibandingkan yang satu di mana lebih tinggi atau yang satu lebih pendek ya. Nah, di sini ada kata taller dan shorter. Inilah yang disebut dengan comparative adjective. Misalnya, Roy is taller than Reno. Roy is taller than Reno. Atau sebaliknya, Reno is shorter than Roy. Reno is shorter than Roy. Untuk kalimat pertama, Roy lebih tinggi daripada Reno. Atau sebaliknya, Reno lebih pendek daripada Roy. Nah, inilah yang disebut dengan comparative adjective. Oke? Nah, supaya lebih paham kita lanjut. Nah, di sini ada Lulu dan Blaster, di mana yang satu gemuk, yang satu kurus, lebih maksudnya. Nah, ada thinner dan fatter. Thinner ini adalah lebih lurus, sedangkan fatter itu lebih gemuk. Misalnya di sini, Lulu is thinner than Blaster. Lulu is thinner than Blaster. Lulu lebih kurus daripada Blaster. Blaster is fatter than Lulu. Blaster is fatter than Lulu. Blaster lebih gemuk daripada Lulu. Nah, contoh lain, misalnya kita menggunakan kata faster dan slower ya. Faster itu lebih cepat, slower itu lebih lambat. Nah, di sini misalnya lions and deer. Lions are faster than deer. Lions are faster than deer. Singa lebih cepat daripada rusa. Atau kita bisa mengatakan deer are slower than lions. Deer are slower than lions. Rusa lebih lambat daripada singa. Oke, khusus untuk kata deer di sini saya tidak menambahkan s karena aturan dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau deer itu walaupun lebih dari satu, kita tidak perlu menambahkan s. Oke, lanjut.
Nah, berikut penjelasan tentang who dan which. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa who dan which ini dipakai untuk bertanya. Jika kita ingin bertanya tentang comparative adjective ya. Nah, who dipakai untuk menanyakan orang dan hewan yang memiliki nama, khususnya hewan yang memiliki nama ya. Sedangkan which dipakai untuk benda-benda atau hewan-hewan tanpa nama. Itu perbedaannya ya. Ya, semoga dipahami. Oke, ini contoh beberapa vocabularies ya, kosakatanya. Misalnya di sini ada taller, stronger, better, worse, faster, harder, older, bigger, smaller. Oke, taller. Taller ini lebih tinggi, taller. Stronger. Stronger, lebih kuat. Better. Better, lebih baik atau lebih bagus. Worse. Worse, lebih buruk atau lebih jelek. Faster. Faster, lebih cepat. Harder. Harder, lebih kasar atau lebih keras. Older. Older, lebih tua. Bigger. Bigger, lebih besar. Smaller. Smaller, lebih kecil. Oke, di sini ada contoh adjektif yang diubah ke comparative adjective, khususnya penambahan huruf ya di belakangnya seperti penjelasan tadi. Beberapa contoh di sini ada, misalnya nomor 1 ini ada soft ya, soft, softer, soft, softer. Lembut, lebih lembut. Oke, long, longer, long, longer. Panjang atau lama, terus lebih panjang atau lebih lama. Short, short, shorter, shorter. Pendek, lebih pendek. Smooth, smooth, smoother, smoother. Halus, lebih halus. Rough, rough, rougher, rougher. Kasar, lebih kasar ya, atau keras. Light, light, lighter, lighter. Ringan atau bisa juga cahaya ya, tapi dalam hari ini kita ke ringan karena kata sifat. Ringan, lebih ringan. Small, smaller, small, smaller. Kecil, lebih kecil. Kecil. Oke, lanjut. Weak, weak, weaker, weak, weaker. Lemah, lebih lemah. Tall, taller, tall, taller. Tinggi, lebih tinggi. Deep, deeper, deep, deeper. Dalam, lebih dalam. New, newer, new, newer. Baru, lebih baru. Old, older, old, older. Tua, lebih tua, atau bisa juga lama ya. Untuk benda yang sudah sudah lama dipakai, kita pakai old. Oke, next, smart. Smart, smart, smarter, smart, smarter. Smart itu cerdas atau pintar, smarter lebih cerdas. Cold, colder, cold, colder. Dingin, lebih dingin. Oke, berikut. Hot, hotter, hot, hotter. Panas, lebih panas. Fat, fatter, fat, fatter. Gemuk, lebih gemuk. Big, bigger, big, bigger. Besar, lebih besar. Thin, thinner, thin, thinner. Kurus,
lebih kurus, bisa juga tipis. Tipis, lebih tipis ya. Good, good, better, better. Bagus atau baik, lebih bagus atau lebih baik. Bad, worse, bad, worse. Jelek atau buruk, lebih jelek atau lebih buruk. Nah, saya sedikit menjelaskan di sini karena ada yang berubah ya. Hot ini ketika menjadi comparative adjective, kita menambahkan huruf T satu lagi jadi double T ya. Terus untuk fat ditambahkan juga huruf T satu lagi, terus huruf G ditambahkan juga satu, dan huruf N untuk thinner ditambahkan satu. Lalu untuk good, good ini malah berubah ya. Good itu jadi better ya, bukan gooder ya. Terus bad ini jadi worse, bukan better. Nah, mengapa seperti ini ya? Inilah aturan yang ada dalam bahasa Inggris ya. Kadang kita melihat ada perubahan-perubahan seperti ini karena dalam bahasa Inggris sebenarnya tidak ada aturan yang mutlak untuk satu hal. Biasanya ada pengecualian-pengecualian seperti ini ya. Nah, bagaimana caranya memahami seperti ini ya? Satu-satunya cara ya harus banyak membaca, banyak menghafal, dan sering mengucapkan, pasti terbiasa. Sebenarnya ada penjelasan utama, cuman saya tidak menjelaskan di sini karena itu nanti anak-anak tambah pusing kalau saya akan bawa jauh lebih dalam tentang tata bahasa. Tapi cukup dipahami, coba dihafal atau coba disebutkan terus-menerus dilatih, akan terbiasa ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita reading practice atau latihan membaca. Nah, dalam reading practice ini ada beberapa kata yang termasuk comparative adjective ya, atau kata sifat perbandingan. Silakan disimak baik-baik dan diperhatikan ya. Oke. Lions team beat Tigers team. Lions team beat Tigers team. The Lions beat the Tigers 4-3 last week in the final of school soccer tournament. It was a very exciting game. Charles of the Lions said, "We were quite worried because the Tigers had stronger, older, taller players. So some of us were not sure. I think we won because we were faster and we tried very hard. The Lions has good teamwork and their kicking was excellent." The Lions coach Tom Brown said, "The boys played very well and more enthusiastic. Their passing and teamwork were better than the Tigers. The boys practiced hard all year and now they are champions. Go Lions." Okay, once again. Lions team beat Tigers team. The Lions beat the Tigers 4-3 last week in the final of school soccer tournament. It was a very exciting game. Charles of the Lions said, "We were quite worried because the Tigers had stronger, older, taller players. So some of us were not sure. I think we won because we were faster and we tried very hard. The Lions has good teamwork and their kicking was excellent." The Lions coach Tom Brown said, "The boys played very well and more enthusiastic. Their passing and teamwork were better than the Tigers. The boys practiced hard all year and now they are champions. Go Lions." Alright students, that's all about our today's lesson. Thank you very much for watching, and hopefully this video can help you to improve your English and you can practice in your daily life or daily activities. Don't forget to like, share and comment. See you on the next video. Bye bye. God bless you all.